Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Muhammadani dengan NIM 2104207, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sebanyak 5 materi. Yang pertama yaitu ukuran tendensi sentral, yang mana dalam konteks analisis statistik, ukuran tendensi sentral merupakan konsep penting yang digunakan untuk menyajikan representasi pusat atau tengah dari distribusi data. Dalam penyampaian ini, peneliti menjelaskan 3 ukuran pusat utama yang menjadi fokus utama ukuran tendensi sentral. Yang pertama yaitu mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Mean atau yang sering disebut rata-rata merupakan ukuran pusat yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai dalam kumpulan tersebut. Untuk mengindikasikan rata-rata, populasi bersimbol alfa, sementara X digunakan untuk menyatakan rata-rata sampel. Materi presentasi ini menguraikan rumus perhitungan rata-rata untuk populasi dan sampel secara rinci. Dan yang kedua yaitu median. Median adalah titik tengah dalam susunan data, di mana setengah dari nilai-nilai berada di atasnya dan setengah lainnya berada di bawahnya. Perhitungan median melibatkan pengurutan data terlebih dahulu, dan nilai yang berada di tengah dianggap sebagai median. Dan yang ketiga, mode atau modus. Modus merujuk pada nilai dalam distribusi data yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Ini berbeda dari mean dan median karena fokus pada nilai modus yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Penting untuk dicatat bahwa perhitungan modus dapat dilakukan tanpa memerlukan angka dalam data. Dan materi yang kedua yaitu bagaimana cara mengukur mean, median, dan modus. Perhitungan untuk 3 ukuran tendensi sentral, median, rata-rata, dan modus. Pada materi ini akan dimulai dari membuat beberapa data sampel. Pada sampel ini dibutuhkan 10 angka atau lebih, misalnya angka 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, 3. Pada hal ini sebaiknya dimulai dengan mean atau nilai rata-rata. Dari contoh nilai tersebut kita ambil mean-nya. Jika menghitung rata-rata populasi yang kita gunakan, maka rumus yang digunakan yaitu MU sama dengan M. MU ini berarti rata-rata populasi. Hanyalah sebuah simbol untuk mewakilinya, dan kemudian akan didapatkan nilai dari MU dengan rumus tersebut. Dari hasil nilai MU, maka harus dibagi dengan kapital N. Jumlah dalam populasi dengan jumlah nilai total. Jika sekarang akan melakukan sampelmen rumus X kurang bar. Pada rumusnya akan terlihat sama namun beda dengan penyebutannya. Pada hal ini penyebutannya memiliki ukuran sampel yang kecil dibanding ukuran yang besar. Untuk nomor indeks dapat dinilai dari mencari beberapa indeks. Pada sebuah indeks, angka secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian nomor pada semua nilai yang berbeda sehingga dapat membuat baris, yang pada setiap indeks mewakili jenis indeks atau setiap individu, sehingga saya dapat memberi nomor pada semua angka atau populasi. Cara awal untuk mengetahui bahwa Anda memiliki 10 angka yang berbeda dalam sebuah sampel adalah anggap sampel ini menjadi. Lihatlah angka indeks ini sesuai yang kita cari. Materi di samping merupakan rumus untuk menghitung median, modus, dan mean. Dan materi yang ketiga yaitu ukuran variabilitas, yaitu rank, defisiensi standar, dan variance. Pengukuran variabilitas adalah aspek penting dalam statistik deskriptif yang membantu kita memahami sebaran data. Terdapat 3 metode utama pengukuran variabilitas. Yang pertama yaitu rank atau jangkauan.
Rank adalah perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam kumpulan data. Rank atau jangkauan memberikan gambaran umum tentang sebaran data, tetapi memiliki keterbatasan karena hanya mempertimbangkan dua titik ekstrim. Yang kedua, standard deviation. Standard deviation adalah pengukuran yang lebih rinci tentang sejauh mana data tersebar dari nilai rata-rata. Standard deviation membantu dalam memahami distribusi data dan memungkinkan perbandingannya yang lebih mendalam antara kelompok data. Yang ketiga yaitu variance. Variance adalah kuadrat dari deviasi standar dan mengukur fluktuasi data dari nilai rata-rata. Ini memberikan wawasan tentang variasi data. Pengukuran variabilitas penting dalam pengambilan keputusan karena mereka memberikan informasi lebih lengkap daripada hanya mengandalkan nilai rata-rata deviasi standar. Deviasi standar juga membantu dalam evaluasi distribusi dengan aturan empiris yang menghubungkan deviasi standar dengan presentasi data dalam rentang tertentu. Dalam analisis data tentang deviasi standar dan variance adalah alat penting untuk memahami data secara mendalam, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informatif, terutama ketika ingin membandingkan variasi antara dua kelompok data dengan nilai tengah yang serupa. Dan materi yang keempat yaitu bagaimana cara menghitung standard deviation dan variance. Kita akan mempelajari bagaimana menghitung 4 ukuran utama keragaman. Yang pertama variance, sampel deviasi standar sampel, variance populasi, dan deviasi standar populasi. Namun kita tidak akan membahas rumus-rumus ini secara mendalam. Namun saya akan menyoroti beberapa kesamaan antara rumus-rumus. Khususnya bagian pembilang dari keempat rumus ini hampir identik, meskipun notasi dan simbol berubah tergantung pada apa yang sedang dibahas. Namun intinya dalam kedua kasus kita mengambil setiap nilai X, mengurangkan nilai min dari semua nilai tersebut, lalu mengkuadratkan dan menjumlahkan semuanya. Sebelum melanjutkan, saya akan menunjukkan data yang akan kita gunakan. Mari kita mulai dengan menghitung deviasi setiap nilai dari min, yang merupakan langkah pertama dalam menghitung keragaman. Jika kita menganggap ini sebagai sampel, kita akan menggunakan notasi sampel. Jadi kita akan mengambil setiap nilai X, yaitu setiap nilai individu, dan mengurangkan nilai min dari semua nilai tersebut. Dalam kasus ini kita akan menggunakan min dari semua nilai X dikurang bar, yang sama dengan 2,6. Kemudian kita menghitung deviasi dari min untuk setiap nilai. Nilai tersebut dapat kita lihat di samping, yang mana itu 1 dikurang 2,6 sama dengan min 1,6. 2 dikurang 2,6 sama dengan 0,6. 1 dikurang 2,6 sama dengan min 1,6, dan seterusnya untuk semua nilai dalam data. Langkah berikutnya adalah mengkuadratkan deviasi ini. Dilakukan karena jika kita hanya mengambil rata-rata deviasi, kita akan selalu mendapatkan hasil 0 tanpa memperhatikan nilai data asli. Jadi kita mengkuadratkan deviasi ini atau mengambil nilai absolutnya. Dalam kasus ini kita akan mengkuadratkan deviasi, yang mana dapat kita lihat di angka yang di bawah, dan seterusnya untuk semua nilai. Kemudian kita menjumlahkan semua nilai deviasi yang telah kita kuadratkan. Hasilnya disebut sum of squares atau jumlah kuadrat, yang sering disebut sebagai SS.
SS ini adalah jumlah dari semua deviasi kuadrat dan dari mean. Dalam contoh ini SS adalah 22,4. Selanjutnya jika kita ingin menghitung varian sampel, kita membagi SS oleh N kurang 1, di mana N adalah jumlah data dalam sampel. Dalam hal ini N adalah 10. Jadi varian sampel adalah 22,4 dibagi 9 yang sama dengan 2,49. Selain itu, jika kita ingin menghitung deviasi standar sampel, kita cukup mengambil akar kuadrat dari varian sampel. Jadi, akar kuadrat dari 2,49 adalah sekitar 1,58. Sekarang jika kita ingin menghitung varian populasi, kita membagi SS oleh N, di mana N adalah jumlah data dalam populasi. Dalam hal ini N juga adalah 10. Jadi varian populasi adalah 22,4 dibagi 10 yang sama dengan 2,24. Akhirnya jika kita ingin menghitung deviasi standar populasi, kita cukup mengambil akar kuadrat dari varian populasi. Jadi akar kuadrat dari 2,24 adalah sekitar 1,5. Jadi hasil yang kita dapatkan bisa dilihat dari samping kanan, yaitu varian sampel berjumlah 2,49, deviasi standar sampel sekitar 1,58, varian populasi 2,24, deviasi standar populasi sekitar 1,5. Materi yang terakhir yaitu apa skala dalam pengukuran. Dalam video ini kita akan belajar tentang skala pengukuran. Kita tidak akan melakukan perhitungan apapun di materi yang terakhir ini, tetapi memahami skala pengukuran akan menjadi sangat penting di masa mendatang, karena kita akan melihatnya muncul di banyak tempat berbeda. Tetapi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin memberi Anda definisi singkat tentang apa yang kita bicarakan di sini. Skala pengukuran hanya menggambarkan sifat data kita. Itu adalah cara untuk mengkarakterisasi apa yang kita bicarakan tentang apa yang ada di spreadsheet kita. Misalnya jenis data apa yang kita lihat, dan menurut saya cara terbaik untuk mempelajari skala dan pengukuran adalah mempelajarinya satu persatu. Jadi skala pengukuran yang pertama kita pelajari yaitu skala nominal. Hal utama yang perlu diketahui tentang skala dan pengukuran nominal adalah bahwa datanya non-numerik. Data tersebut hanya bersifat kualitatif. Jika Anda memiliki angka dalam kumpulan data Anda dapat secara otomatis mengesampingkan nominal sebagai skala pengukuran, sehingga setiap item dalam kumpulan data Anda harus termasuk dalam suatu kelas atau kategori. Dan inilah beberapa contohnya. Anda dapat melihat petunjuk pada yang pertama sebagai gender, yang sesuatu yang mungkin sering ditanyakan oleh psikolog dalam konteks penelitian serta kuesioner demografi, di mana kita menanyakan hal-hal seperti orientasi politik, gender, dan ras, sehingga kita dapat melihat misalnya pada orientasi politik Anda bisa menjadi partai Republik atau Demokrat, libertarian, independen, modern, weak, apapun yang Anda inginkan. Jadi dalam setiap kasus ini kita melihat data numerik. Republikan bukanlah angka, dan setiap item dalam himpunan termasuk dalam kategori Anda. Dalam kategori Anda adalah Partai Republik atau Demokrat, dan sebenarnya tidak ada tumpang tindih di sana. Jadi ini adalah data berskala nominal, dan kita telah melihat pengujian variabel skala nominal. Di sini ketika kita belajar menghitung mode dalam pengukuran video tendensi sentral, jadi di sini kita akan melihat pesanan minuman yang berbeda, yaitu espresso, latte chai, teh es, dan seterusnya. Jika variabel ini di sini disebut non-numerik, mereka termasuk dalam kategori yang berbeda. Jadi variabel tersebut termasuk dalam kategori yang berbeda. Contoh yang bagus dari data skala nominal. Jadi mari kita bahas
lagi tentang data skala ordinal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.